Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arman Maula Rahman ingin menjelaskan ulang dari materi jumlah fi'liyah menurut pemahaman saya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja yang berbeda dengan jumlah ismiyah yang diawali dengan kata isim. Kemudian struktur dasar jumlah fi'liyah itu kan ada kata kerja, fi'il, ada 3 kalau salah. Kata kerja fi'il, yang kedua fa'il, subjek atau pelaku, yang ketiga objek, maf'ul bih, yang dikenakan kepada fa'il. Contohnya katabal waladud darsa, yang artinya anak laki itu menulis pelajaran. Nah, kataba ini sebagai fi'il, kata kerja, al-walad sebagai fa'il, pelaku, dan ad-darsa, pelajaran, sebagai maf'ul bih atau objek. Itu contoh kecilnya. Kemudian ada jenis kata kerja fi'il dalam jumlah fi'liyah. Yang pertama ada fi'il madi. Yaitu kata kerja masa lampau. Salah satu contohnya apa ya? Roja'a. Artinya telah kembali. Artinya telah kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Artinya kata kerja sekarang atau masa depan. Sekarang atau masa depan. Yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il amr artinya kata kerja perintah. Nah, kalau yang mudhari ini contohnya apa ya? Yarji'u, sedang kembali atau akan kembali. Yarji'u untuk amr. Contohnya irji' untuk satu orang ya. Irji' artinya kembalilah, pulanglah. Ya, kembalilah. Kemudian masuk ke penjelasan unsur jumlah fi'liyah. Pertama tuh fi'il. Fi'il itu kalau penjelasannya sebagai kata inti lah, katakan inti kalimat dari jumlah fi'liyah. Inti fi'il itu inti kata kerja, bisa sebagai inti dari jumlah fi'liyah. Jelek tulisanku. Terus kemudian penjelasan fi'il
itu sebagai kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan waktu. Bisa itu masa lalu, fi'il madhi, fi'il mudhari masa sekarang atau akan datang, dan fi'il amar untuk fi'il perintah, kata kerja perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'il. Apa penjelasannya sebagai unsur jumlah fi'liyah? Fa'il itu sebagai isim marfu. Ya, apa ya, isim marfu tuh ini yang berharakat domah atau peganti lah bentuknya, ujungnya u. Ya lah segitu. Nah, untuk fa'il ini bisa berupa isim zahir, kata benda nyata, atau domir, kata ganti. Mahum, tapi bisa yang lainnya. Itu salah satu contohnya. Contohnya najahat talibu. Najahat talibu. Najahat talibu. Artinya najahat itu telah berhasil ya. Siswa itu telah berhasil. Najahat talibu, siswa itu telah berhasil. Najaha kan fi'il. Yang menunjukkan masa lampau. Najaha fi'il madhi. At-talibu sebagai fa'il. Dia ini marfu'. Najahat talibu. Contoh lainnya yang kalau misalnya isim zahir. Isim zahir. Katabtu. Katabtu. Artinya aku telah menulis. Domirnya itu yang ini. Tuh. Sebagai fa'ilnya. Kita masuk yang penjelasan unsur fi'liyah yang unsur apa tadi tuh? Jumlah fi'liyah. Yang ketiga yaitu maf'ul bih. Nah, maf'ul bih atau objek, penjelasan itu sebagai kata benda yang menjadi sasarannya si fi'il. Kemudian statusnya tuh mansub atau harokatnya fathah di kata pembentuknya. Nah, hanya ada si maf'ul ini jika fi'il tersebut muta'addi, yang transitif lah. Kita masuk contoh. Apa ya? Anak itu makan apel tuh apa ya? Akalat tiflut tufahah. Akala tiflu tufahatu atufahata deh soalnya kan
mansub. Akalat tiflu at-tufahata. Akalat tiflu at-tufahata. Nah, akala aku memakan. Akala tuh memakan. Atiflu anak, atufahah apel. Akala ini sebagai fiil. Kemudian atiflu sebagai fa'il. Domir. Kok domir? Marfu. At-tufahah mansub. At-tufahata, jadinya gitu. Kalatiflu at-tufahata. Masuk ke selanjutnya, yaitu perbedaan fi'liyah dan ismiyah. Jumlah fi'liyah dan ismiyah. Kita tulis di sini fi'liyah. Ini ismiyah. Perbedaan untuk awal kalimat. Gimana tulisnya? Kita tulis di sini awalannya. Nah, kalau fi'il ya, kalimat awalnya tuh kata kerja, yaitu fi'il. Kalau ismiyah, kan sudah ada namanya ismiyah, yaitu berarti isim. Kata awalannya. Tadi sudah dikasih contoh. Kalau tiflu tufahah, nah itu jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah tuh contohnya masjidun kabirun. Nah, masjid itu besar. Itu untuk awalan kalimatnya. Nah, jumlah fi'liyah ini tujuannya untuk apa? Kita tulis tujuan. Dan ismiyah ini tujuannya apa? Kalau menurut saya nih menunjukkan pekerjaan lah, atau apa sih? Perbuatan, aksi atau peristiwa, menunjukkan peristiwa. Ya, akalat tiflu tufahah. Nah, itu kan perbuatan ya. Anak itu memakan apel, jadi peristiwa yang terjadi. Ya, pekerjaan. Kalau ismiyah kan dia tuh kayak buat menjelaskan, deskriptif lah. Masjid itu besar, masjid itu kabir. Ya, mendeskripsikan. Itu salah satu contohnya. Apa perbedaan? Terus apa lagi ya? Jadi meskipun yang itu kan contoh kecil ya, tapi ada catatan penting. Apa itu catatan pentingnya? Kalau dilihat-lihat tuh tidak semua kata kerja membutuhkan objek seperti fi'il lazim. Contohnya dhahaba zaidun. Kan jelas ya, udah lazim lah. Dhahaba zaidun, Zaid telah pergi, gak butuh objek. Karena kan udah jelas Zaid yang pergi. Dhahaba zaidun.
Zaidun. Ini contoh dari fi'il lazim. Dhahaba Zaidun. Kenapa nggak butuh objek? Karena kan udah jelas si Zaid yang pergi, jadi nggak ada lah objek. Kedua tuh catatannya, fa'il bisa tersembunyi dalam bentuk domir, terutama dalam fi'il. Jadi fa'il ini bisa tersembunyi lah. Contohnya tuh tadi yang di katabtu, katabta, katabti. Nah kan objeknya tuh pelakunya tuh kan kayak tersembunyi ya di kata kerja. Takti tu. Nah itu catatan penting yang mungkin dari saya. Sekian penjelasan amatir dari saya. Terima kasih apabila ada salah. Mohon koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.